Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal imanu bihi wa bi qudratihi al-azima asy-syamilah. Demikian pula kita akan benar-benar beriman kepada Allah, beriman dengan kebesaran dan kekuatan Allah Ta'ala. Wa jabarutihi wa hikmatihi. Kita akan beriman dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam keputusan Allah Ta'ala. Wa ilmuhu asyamilu likulli syai'. Dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Maka coba lihat Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ketika Allah menetapkan sesuatu yang kalian benci, itu yang terbaik. Dan bisa jadi ketika Allah menghalangi kalian dari yang kalian senangi, ya itu yang terbaik. Banyak hikmah. Lalu Allah tutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Apa maksudnya kalimat ini? Para ulama tafsir mengatakan Allah yang tahu hikmahnya, manusia tidak tahu. Ada orang beranggapan kalau saya tinggal di sana, saya bahagia. Belum tentu. Ternyata dia tinggal di sana, dia jauh dari masjid, dia tahu dari pengajian. Tapi Allah kasih dia tinggal di sini, masjid dekat, pengajian dekat. Meskipun dari sisi rumah di sana lebih besar, di sini kecil. Tapi hikmah yang terkandung di sini itu jauh lebih besar. Kan begitu? Ada orang dia berdoa, ya Allah semoga saya naik pangkat. Dan dia siap rela untuk dimutasi kemanapun. Ternyata Allah tidak kasih dia naik pangkat. Kenapa demikian? Ternyata hikmahnya dengan dia naik pangkat, dia tidak bisa berbakti sama orang tuanya. Maka Allah tangguhkan dia naik pangkat. Sampai akhirnya kemudian orang tuanya qadarullah meninggal dunia. Di saat itu dia ternyata naik pangkat. Ada orang seperti itu. Dan Allah yang menetapkan segala hal. Ya, sudah hidup. Jalan aja. Ya kalau kata tetangga seberang, you must go on gitu loh. Sudah jalan aja. Ya toh? Sudah. Kalau kata orang Arab, alatul, lurus saya gitu loh. Enggak usah belok-belok. Ya, tidak usah belok-belok. Bismillah sudah. Allah yang paling tahu tentang segala hal. Ya. Makanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wal ilmu bi annahu ta'ala yudafi'u 'anil ladzina amanu. Demikian pula ya ilmu Allah Subhanahu atau buah dari tawakal kepada Allah Ta'ala tersebut, seorang akan ditolong oleh Allah Ta'ala, terutama orang-orang yang beriman. Allah tolong. Wa kadzalikal yakin, demikian pula keyakinan kita bi annallaha ta'ala idza arada amran balaghahu atau balaghahu, apabila Allah berkehendaki terhadap satu urusan, Allah akan sampaikan kita pada urusan tersebut. Allah akan sampaikan. Ya. Ada orang kepingin, misalkan ada orang kepingin menjadi orang baik. Ya. Atau ada orang kepingin pergi ibadah, umroh misalkan. Allah akan sampaikan dia kepada ibadah tersebut meskipun berbagai macam masalah yang dia hadapi, pasti dia akan sampai. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dia sampai pada ibadah tersebut, mau dia punya segalanya, mau dia apapun, dia tidak akan bisa sampai. Ini hikmah. Ya. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka berserah dirilah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Kenapa Allah katakan dia yang maha hidup? Karena banyak orang ketika bersandar kepada manusia, tatkala manusia itu meninggal, dia bingung kemana dia akan bersandar. Makanya kebanyakan anak, ketika dia selalu menjadikan orang tuanya sebagai sandaran, ketika orang tuanya meninggal dunia, keteteran dia. Tapi ketika orang tua mengajarkan anaknya, nak, kamu itu punya sandaran yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Ta'ala. Kalau orang tuanya mati, orang tuanya meninggal, anaknya tidak akan bingung. Maka coba lihat, kita belajar dari Hajar. Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah, bukan gurun ya, enggak gurun Mekah itu tempat yang kering, bebatuan, enggak ada kehidupan. Satu lembah di tengah gunung bebatuan. Antum melihat kan gunung bebatuan. Baru-baru sekarang aja banyak hotel-hotel itu. Bahkan di daerah Ajiat tahu artinya Ajiat itu? Ajiat itu ketika gunung. Di daerah Ajiat yang samping istana raja itu loh. Dekat WC3 ya.
dekat WC3 itu ke atas, itu daerah Ajiat namanya. Itu semua gunung. Bukan gunung kayak kita, ya ada gunung kapur, nggak ada ya. Gunung ini, enggak. Gunung batu. Ya, gunung batu. Ditinggalkan di situ dengan bermodalkan hanya satu, apa bahasanya, satu kis, satu kantong kurma yang itu dibawa dari Palestina. Nah dari sini kita kalau ingin tahu bahwasanya kurma yang bagus itu ya dari Palestina itu, selain daripada kurma ajwa. Palestina itu kurma mejol itu dia Palestina. Ya, itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dikasih kepada Hajar, ditinggalkan. Ibrahim berangkat, wala menoleh ke belakang. Tidak melihat kepada anaknya, tidak melihat kepada istrinya. Jalan. Itulah perintah Allah. Kamu tinggalkan dan kamu jangan lihat ke belakang. Ketika ditinggalkan, Hajar ngomong, ya Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak ngomong apa-apa. Ngomong lagi, ya Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak ngomong apa-apa. Dirubah pertanyaannya yang ketiga. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, iya. Maka coba dengar apa kata Hajar, seorang yang bertakwa kepada Allah, buah dari tawakal kepada Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Kamu pergilah meninggalkan kami di sini. Pergi. Tidak noleh. Berangkat Ibrahim menuju Babilonia. Kembali ke istri pertama. Kembali ke Sarah. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Ismail yang masih kecil butuh minum. Akhirnya dia naik ke Bukit Sofa. Turun pelan-pelan naik lagi ke Bukit Marwah. Turun. Sampai kemudian akhirnya Allah jadikan adanya air Zam-Zam. Itu buah dari tawakal kepada Allah. Berserah diri sama Allah Ta'ala. Urusan kita kepada Allah. Manusia tetap berikhtiar. Tapi hasilnya tetap Allah yang akan menentukan. Allah akan sampaikan dia pada tujuan itu. Meskipun harus melalui berbagai macam model cara. Makanya coba lihat. Hajar ketika berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan anak ini makanan. Hajar harus menempuh dulu. Naik turun dari sofa ke Marwah. Turun lagi. 7 kali. Dari situ kan kemudian ada sa'i itu. Ya. Karena kita mencontoh Hajar. Baru setelah itu kemudian Allah mengeluarkan air yang berkah. Akhirnya airnya melober. Apa yang terjadi? Hajar kemudian membatasi supaya air tersebut tidak berceceran kemana-mana. Dan subhanallah, ketika dibatasi sama Hajar, tidak sedikit pun air itu keluar dari batasan itu. Saking luar biasanya Allah Ta'ala memberikan karunia kepada mereka. Setelah itu, la yamna'uhu min dzalika syai'. Kalau Allah sudah menjadikan dia sampai pada tujuan itu, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tidak akan bisa menghalanginya. Kalau Allah tidak menghendaki, mau bagaimanapun caranya tidak akan pernah bisa. Ada orang makan cilok, Pak. Sudah masuk mulut, datang anaknya. Pak, ciloknya mana? Sudah di mulut, dikeluarkan. Ini sudah di mulut loh ini. Dikeluarkan. Bukan rezekinya dia. Padahal sudah di mulut. Ada orang kepingin makan gorengan, dia malas keluar, tiba-tiba gorengan datang. Kan begitu. Tiba-tiba gorengan datang. Allah yang sampaikan. Kadang-kadang kita tuh suka tidak percaya gitu loh. Ya, itu contohnya. Allah Ta'ala menyampaikan kita pada segala urusan. Allah yang menjadikan semua itu. Wa annahu qadirun ala man yahmiya abdahu min kulli makruh. Demikian pula Allah lah yang menjaga hambanya dari segala keburukan. Khawatir boleh, tapi ketakutan yang berlebihan tidak boleh. Karena kalau kita takut secara berlebihan, kita tidak yakin Allah akan menolong kita. Khawatir boleh, kita khawatir dengan tipu daya musuh, wajar gitu kan. Nabi SAW pun ada sifat kekhawatiran dalam diri beliau, tapi tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri beliau. Tapi kalau khawatir, iya, khawatir musuh akan begini. Maka coba lihat di antara bentuk kekhawatiran Nabi SAW dalam peperangan. Beliau khawatir kalau musuhnya akan menyerang dari ini, maka beliau pasang strategi. Tapi beliau tidak takut. Beliau tidak takut, tapi kekhawatiran wajar. Ya. Kalau takut istri gimana?
Oh, khawatir. Jadi bukan takut ya. Khawatir berarti. Yang datang sama istrinya tolong diselesaikan di rumah nanti. Wa min kaidi a'da'illah min syayatinil insi wal jin. Demikian pula Allah akan menjaga hamba-hambanya dari tipu daya musuh-musuh Allah, baik dari kalangan setan, baik dari setan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Hina idin yansarifu i'timadul abdi al-mu'min wa tawakkul ilallahi wahdah. Maka tatkala dia sudah memahami akan hal tersebut, maka beralihlah dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bihaitsu la yatawakkal al-ghair. Maka dia tidak akan bersandar kepada selainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-23, kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Ta'ala, orang beriman itu hanya bersandar dan berserah diri kepada Allah, bukan kepada selainnya, kepada Allah. Ya. Maka segala urusan serahkan sama Allah Ta'ala. Biarkan Allah yang akan menyelesaikan segala urusan. Ya usaha tetap, ya kita tetap harus mengambil usaha, kita tetap harus mengambil sebab. Namun hasil dari semua itu biarkan Allah yang menentukan. Kalau memang hari ini kita dapat, akan sampai. Kalau memang belum, ya udah, pasti Allah akan mendatangkan pada waktu yang terbaik. Itu aja. Konsep berpikirnya sederhana. Ya. Konsep berpikirnya sederhana. Tidak sesederhana rumah makan sederhana kok. Ya. Paham jemaah? Taib, apa buah atau apa pelajaran atau buah dari kita bertawakal kepada Allah? Penulis membawakan ada sekitar 4, ya. Ada 4 manfaat seorang itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, kifayatullahi ta'ala li abdihil mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia kecukupan. Al-kifayah, kecukupan. Ya, atau bisa dengan bahasa yang lain, bahwasanya cukuplah Allah Ta'ala menjadi penolong bagi seorang mukmin. Bagaimana cara Allah Ta'ala menolong seorang mukmin? Bihaitsu ya'simuhu min syururil insi wal jin. Dengan cara Allah menjaga dia dari keburukan manusia dan jin. Ketika dia keluar rumah, dia bukan tawakal sama jimat, dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Selesai. Keluar rumah, dia kemana-mana ada Allah Ta'ala yang menjaga dia. Kalaupun dia tertimpa satu keburukan, dia cukup mengatakan qadarullah wa masya fa'al. Selesai. Ya. Termasuk orang-orang yang akan berbuat buruk kepada dia, Allah akan menjaga dia. Kan banyak orang-orang yang terkadang dia berniat buruk kepada orang lain. Tapi karena kita sudah bersandar, kita sudah meminta Allah Ta'ala sebagai penolong, maka Allah jaga kita dari keburukan orang itu. Mungkin bagi orang lain, dia kena dengan keburukan si A. Tapi bagi kita, Allah jaga. Karena kita sudah menjadikan Allah sebagai pelindung. Itu aja. Itu aja yang harus kita perhatikan. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat yang ketiga, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah itu cukup bagi dia. Jangan pakai jimat, jangan pakai apa segala macam. Karena itu tidak akan mendatangkan rasa aman. Justru orang-orang yang menyerahkan kehidupannya kepada jimat, keselamatannya kepada jimat, orang tersebut tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena kalau dia lupa bawa jimat, dia tidak jadi keluar. Lupa bawa jimat. Sehingga tatkala ternyata dia lupa bawa jimat, di tengah jalan dia dapat keburukan, dia akan bilang, wah gara-gara nggak bawa jimat. Akhirnya dia menjadi kerdil. Setiap keluar harus bawa kerdil. Nyalinya kerdil. Makanya kesyirikan itu menjadikan nyali orang tuh kecil. Kerdil.
Ustaz, gimana kalau saya bawa senjata untuk melindungi diri begini segala macam? Oh, itu beda hal. Yang penting jangan bersandar sama benda itu. Ya, itu hanya sebagai sarana untuk menjaga diri. Tapi kalau jimat jelas kesyirikan. Ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke B atau yang kedua, di antara manfaat kita bertawakal, kuwatu qalbil mu'min, hati seorang mukmin akan menjadi kuat. Apa maksudnya hati seorang mukmin menjadi kuat? Yasda'u bi kalimatil haq. Dia akan berani untuk menyampaikan kebenaran. Wa ya'mur bil ma'ruf. Dia akan mengajak kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan akan mencegah dari kemungkaran. Perhatikan poin ini. Kenapa banyak orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? Karena dia itu menjadikan manusia sebagai tempat bersandar. Wah, iki kalau ngomongnya begini, nanti donaturku repot iki, pergi dariku. Akan begitu. Jadi dia tidak mau menyampaikan kebenaran itu, takut kalau para donaturnya kabur. Jadi dia akan mengikuti apa yang menjadi keinginan dari orang-orang tersebut. Ya, makanya coba lihat ya, banyak ustadz sekarang dia mengeluarkan fatwa yang itu fatwa-fatwa tersebut menyenangkan berbagai pihak karena ada manfaat duniawi yang ingin dikejar. Bayangin seperti itu. Dan antum harus paham, fatwa bisa dibeli. Semakin banyak uang antum, semakin bisa membeli fatwa. Ya. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Dan apa dampak buruk orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar? Nah, ini bahayanya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya Allah taala melaknat ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ya, afwan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah melaknat ahlul kitab melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa maksiat yang mereka lakukan sehingga mereka dilaknat oleh Allah taala? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dia dilaknat. Berarti kalau dia dilaknat itu termasuk dosa. Kalau ada ustadz tidak berani amar ma'ruf nahi munkar karena takut ya, dia dicaci, dia dimaki, apalagi dia takut urusan dunianya hilang, berarti dia terjatuh dalam dosa besar. Dan dosa besar. Ini repot. Seharusnya dia sebagai kudwa, dia sebagai contoh, tapi justru dia malah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya. Dia tinggalkan itu. Padahal kalau dia bertawakal kepada Allah, dia akan menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada Allah, mendirikan perintah-perintah Allah. La yakhafu fillahi laumata laim. Dia tidak akan peduli dengan celaan orang-orang yang mencelah dia. Karena buat apa sih antum terlalu memikirkan celaan manusia? Celaan manusia itu tidak menjadikan antum rugi kok. Pujian manusia tidak menjadikan antum mulia. Celaan mereka tidak akan menjadikan antum rugi. Fokus kita itu gimana caranya Allah ridho sama kita. Itu tok. Orang puji kita, orang celah kita tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menurunkan derajat kita. Ya. Sama sekali tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Wala yahabu ahadan fi dzatillahi azza wa jalla. Demikian pula ya, dia tidak akan takut terhadap siapapun yang ingin mencelakai dia. Ya, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong dia. Apalagi orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, dia sadar dengan sesadar-sadarnya. Apa yang dia sadari? Segala manfaat, segala mudarat
tidak akan bisa menimpa manusia kecuali dengan izin dari Nabi bersabda kepada Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau manusia ini berkumpul untuk memberikan kau satu manfaat, tapi kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan pernah bisa. Sebaliknya, kalau manusia berkumpul untuk memudaratkanmu, kalau Allah tidak menjadikan itu terkena mudarat, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya. Jadi jangan risau dengan celaan, jangan terlalu bangga dengan pujian, karena semua itu tidak menjadikan derajat kita naik. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau ada yang puji antum, ambil pasir, lempar dia. Cuma masalahnya kalau antum lempar zaman sekarang, antum bisa masuk penjara. Tidak usah. Tidak usah. Repot itu. Nanti antum dilaporkan dengan apa nanti kalau kita lempar pakai pasir, apa bentuk laporannya itu? Penganiayaan ya. Repot lempar pakai pasir. Jadi tidak usah. Makanya orang-orang zaman dulu itu, kalau mereka melakukan satu kebaikan, dia berusaha untuk orang lain tidak tahu tentang kebaikan tersebut. Kenapa demikian? Karena itu dapat merusak keikhlasan dia. Kalau sekarang enggak, kamu tidak kenal saya. Orang ngomong begitu sekarang. Kamu tidak kenal saya. Ya. Kamu tidak kenal saya. Ya. Kamu tahu Pondok Chandra? Tahu. Saya warga Pondok Chandra. Saya kira kamu tahu Pondok Chandra ya toh? Subhanallah. Janganlah kita seperti itu. Ya. Baik. Perhatikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi bersabda, ini hadis bagus ya. Banyak pelajaran dari hadis ini. Hadis riwayat Abu Nuaim dan yang lainnya dari Abu Umamah. Yang mana Abu Nuaim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Hilya dan juga dibawakan di dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi bersabda, Inna ruhal kudus qad nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Sesungguhnya Jibril membisikkan ke dalam hati sanubariku bahwa seorang tidak akan meninggal sampai rizkinya sempurna. Tidak akan meninggal sampai rizkinya sempurna. Nah, masalah kita tidak ngerti rizki kita sempurna kapan. Kita tidak tahu. Kalaupun ada di orang koma nih jamaah, koma, lalu Allah takdirkan rizkinya dia akan makan tunjang misalkan. Bayangkan dia makan tunjang dalam kondisi koma gitu. Pasti Allah akan datangkan tunjang itu sama dia. Bagaimanapun caranya. Tapi kan dia bersembunyi, masa mungkin dia akan sehat dulu beberapa saat, lalu kemudian ada hasrat dia ingin makan tunjang. Setelah makan tunjang pulang ke rumah meninggal. Akhirnya dokter bilang mati gara-gara. Tapi begitulah cara Allah Ta'ala. Karena tidak ada dokter ngomong. Anda tuh pernah dapati dokter ngomong ada orang mati mendadak kemudian dokter mengeluarkan surat pernyataan orang ini meninggal karena takdirnya. Gak ada. Minimal orang ini meninggal karena serangan. Itu sudah minimal itu. Gak ada cerita dokter bilang orang ini meninggal sudah takdirnya. Gimana lagi? Serangan jantung itu minimal sudah. Padahal belum tentu dia serangan jantung gitu toh. Itu minimal itu. Kan bahasa medisnya kan begitu kan. Orang ini meninggal gara-gara serangan jantung. Padahal meninggalnya selesai makan rizkinya yang terakhir. Andai kata dia ternyata rizkinya minum kopi, dia minum kopi itu jangan. Ustaz gimana kalau ternyata rizkinya minum kopi, ternyata dia tidak mau minum kopi. Dia pasti sampaikan kopi itu kepada Allah, sampaikan kopi itu sama dia. Nah kata Nabi, tidak akan mungkin meninggal seorang sampai rizki terakhirnya itu datang. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dalam masalah rizki. Lalu Nabi mengatakan wa ajmilu fit thalab, dan perbaikilah cara kalian meminta. Perhatikan kalimat ini,
Fa'ajmilu fit talab itu ada dua model. Ada dua maksudnya fa'ajmilu fit talab. Perbaikilah cara meminta. Yang pertama, yang dimaksud dengan perbaikilah cara meminta, yaitu carilah rizki itu dengan cara yang hak. Dengan cara yang benar. Itu cara kita meminta rizki kepada Allah. Cari dengan cara yang benar. Dengan bekerja, dengan cara yang halal. Ya, jangan tertipu dengan banyak. Tapi keberkahan. Intinya rizki itu adalah keberkahan. Itu yang paling penting. Adapun ketika diberikan nominal lebih, itu fadlun minallah. Keutamaan dari Allah. Yang kedua, fa'ajmilu fit talab, maksudnya adalah di dalam mencari rezeki doa sama Allah. Doa. Minta sama Allah, ya Allah tambahkan rizki yang berkah kepadaku. Semoga dengan rizki ini aku tetap bisa membiayai anak-anakku, membiayai istriku, memberikan kehidupan yang nyaman kepada mereka yang layak. Supaya mereka senantiasa bisa beribadah kepadamu. Semoga dengan rizki ini aku bisa mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Gitu cara maksudnya fa'ajmilu fit talab. Kita berdoa sama Allah. Kadang kita sering berdoa minta hanya ya Allah tambahkan rizki. Tapi lupa rizki itu mau diapain. Ya Allah aku minta kepadamu supaya rizki ini bisa menjadikan aku dekat kepadamu. Karena tidak ada rizki terbaik kecuali rizki itu membawa kita pada kedekatan kepada Allah. Itu rizki terbaik. Sehingga tatkala antum ditanya di hari kiamat, Fulan aku kasih kamu rizki sekian. Kamu pakai untuk apa? Ya Allah aku pakai untuk dakwah di jalan. Kita punya jawaban. Makanya kata para ulama, benar bahwasanya orang kaya adalah orang yang paling telat masuk surga. Tapi bisa jadi telatnya dia masuk surga lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin. Daripada orang miskin. Kenapa? Dia memang punya harta banyak. Tapi dia tahu cara untuk menghabiskannya. Maka dia sampai pada derajat yang tinggi. Makanya di zaman Nabi, kenapa orang-orang miskin kan iri sama orang kaya? Mereka datang kepada Nabi ngomong, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi dengan hartanya, dengan pahalanya. Lalu Nabi coba menghibur mereka. Ya, bahwasanya kita mendapatkan sedekah itu tidak harus dengan harta. Bisa sedekah dengan senyuman, bisa sedekah dengan mengucapkan salam segala macam. Kata para sahabat yang miskin, ya Rasulullah mereka juga bisa. Mereka juga bisa senyum kayak kita. Mereka juga bisa ini kayak kita. Terus gimana dong? Maka kata Nabi SAW, ya udah dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Kalau sudah gitu, ya udah keutamaan masing-masing. Gimana terus? Masalahnya yang menentukan kekayaan itu Allah Ta'ala. Cuma kalau kita sudah punya kelebihan seperti itu, bantu untuk sampai derajat pada tertinggi gitu loh. Mungkin akan telat masuk surganya karena banyak harta kekayaannya. Tapi ketika kita gunakan pada hal yang baik, bisa jadi harta kita membawa kita pada derajat surga yang tinggi. Orang miskin mungkin derajat 50, tapi antum derajat 99,5. Bentar lagi 100. Ya, 99 mungkin. Sedang nggak ngerti. Ya. Makanya kan ada sebuah pendapat, mana yang lebih afdol? Al-ghaniyus syakir, al-fakirus sabir. Mana lebih utama? Miskin tapi bersabar, kaya tapi bersyukur. Mana yang lebih afdol? Maka kata para ulama yang paling bertakwa. Kalau sama-sama bertakwa, kita lihat kepada nilai manfaat. Orang kaya lebih bermanfaat daripada orang miskin. Ya, lebih bermanfaat daripada orang miskin karena dia punya harta lebih. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab. Nabi itu bisa saja kaya, tapi Nabi memilih untuk jadi orang zuhud. Bukan berarti ketika Nabi memilih orang zuhud, Nabi perintahkan kita harus zuhud semua, harus miskin semua. Tidak. Zuhud dengan kondisinya. Maka kan sering saya ingatkan di majelis ini, orang kaya dengan zuhudnya, orang miskin dengan zuhudnya. Ada orang kaya, kemudian dia pergi makan di restoran enak, dia bayar rekeningnya mungkin 10M, 100M, dia makan, dia habiskan 2-3 juta. Itu zuhudnya dia. Tapi ada orang miskin, rekeningnya cuma 50.000, masuk kemudian bayar 2 juta. Akhirnya berakhir pada cuci piring. Ya berarti tidak zuhud dia. Dia maksa namanya. Ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Semua punya keutamaan masing-masing. Intinya jangan iri, itu aja intinya. Lihat orang kaya, orang berlebih, doakan semoga Allah menjadikan dia bertakwa dengan hartanya. Ya, kalau kita melihat orang miskin, doakan supaya dia bersabar dengan kondisi. Gitu aja. Saya di tengah-tengah Ustaz, enggak kaya, enggak miskin. Ya sudah, untuk nikmati sudah.
Ya, gitu aja, selesai urusan. Ya, ngapain kita ini terlalu repot gitu loh, mikir ini. Akhirnya gara-gara antum terlalu banyak mikir, banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Akhirnya hilanglah nikmat makan kikil, hilanglah nikmat makan rendang, hilang nikmat makan ini. Sementara itu nikmat makan yang enak di Indonesia. Hilang semua kenikmatan karena dari pikiran itu. Coba antum lihat, ada nggak ceritanya para sahabat terkena penyakit, misalkan kolesterol segala macam? Tidak ada. Ada riwayat mengatakan para sahabat kena kolesterol? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mikir. Ngapain dia mikir hal tersebut? Sudah menjadi bagian daripada ketetapan dan mereka bertawakal. Itu buah dari tawakal kepada Allah Ta'ala. Berikutnya, yang ketiga, di antara manfaat kita bertawakal, al-iktisad fi talabil aish. Kita akan bersahaja dalam mencari rezeki. Apa maksudnya bersahaja mencari rezeki? Usaha tetap, ikhtiar tetap, ibadah jalan. Nah, itu dia. Allah kasih hari ini, alhamdulillah, nggak dikasih besok. Gini loh jamaah, konsep rezeki itu ya, biar antum tidak khawatir. Andai kata bulan ini Allah takdirkan 50 juta antum dapat nih, 50 juta. Maka Allah Ta'ala itu bukan kemudian 50 juta bagi 30 hari. Kira-kira berapa berarti 50 juta bagi 30 hari? Berapa? Ya segitulah pokoknya. Coba dibagi. 1,5 lah ya. 1,5 atau 1,6 lah ya. 1,6. Bukan berarti setiap hari dapat 1,6, enggak. Hari ini mungkin dapat 1,6, besok mungkin dapat 1 juta, nanti hari berikutnya Allah kasih lebih. Bagaimana ketika di total semuanya 50? Bisa jadi 50 juta itu dalam bentuk uang 30 juta, tapi dalam rizki yang lain gitu loh. Gitu caranya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi tetap nominal semuanya adalah 30 juta. Datang ada orang ngasih antum makanan. Daripada antum beli, antum dikasih. Antum hargai makanan itu berapa? Ternyata harganya sekian. Kalau ditambah berarti sudah sekian. Gitu caranya Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita. Bukan kemudian harus 50 juta. Enggak begitu konsepnya. Makanya rizki itu kan ada dua. Ada rizki yang diusahakan, ada rizki yang tidak diusahakan. Tapi yang lebih banyak yang diusahakan. Mana yang diusahakan? Antum pergi bekerja, antum kalau bahasa orang Ampel, antum suhul gitu loh. Antum kerja, suhul. Antum jualan, segala macam. Tapi ada rizki yang tidak diusahakan, dia datang sendiri. Yaitu tadi antum lagi duduk, tiba-tiba teman datang, ada gorengan nih. Ya kan? Tiba-tiba antum ditelepon, di mana? Makan yuk, makan. Gitu kan? Itu rizki yang datang sendiri. Tidak perlu diusahakan. Maka tinggal kita bersyukur kepada Allah Ta'ala gitu. Makanya apa kata Gus Dur, gitu aja repot. Rahimahullah. Gitu aja repot gitu kan. Tiba-tiba ada tetangga datang ke rumah. Assalamualaikum Bu, misalnya ibu-ibu datang ke sini. Assalamualaikum Bu, iya ini Bu ada sedikit oleh-oleh dari kampung. Sedikit, tapi satu karung gedang, singkong. Itu kalau dibeli berapa coba? Antum kalau beli, coba antum pergi ke pasar beli berapa? Habis uang. Tapi antum dikasih, bayangkan satu ini pisang gitu kan? Terus singkong, ininya dibawa, ubi, belum nanti kelapa. Iya tuh. Datang bawa piti. Ya. Ada orang pergi ke Madura, ya toh? Datang, Assalamualaikum Bu, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya tadi pergi pulang ketemu keluarga atau saya pergi mengunjungi keluarga, saya mampir beli bebek gitu kan? Antum kemudian dibelikan bebek apa gitu kan? Ya itulah pokoknya ya. Dia nggak endorse soalnya. Dia pergi beli bebek, antum dibungkuskan ada 10 bebek. Bayangkan satu bebek harganya berapa? Belum bensinnya ke sana, belum waktu antum PP berapa? Belum bayar parkirnya, tapi antum didatangkan gratis. Tinggal dihitung berapa, itu rezeki datang dari Allah Ta'ala. Ya. Itu aja cara konsep berpikirnya itu. Orang mukmin itu sederhana. Makanya kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bukunya
Qawaidul Arba, di poin pertama beliau mengatakan bahwasanya alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan itu idza utiya syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, wa idza ubtuliya sabara, kalau dia diberi ujian dia bersabar, wa idza aznaba istaghfara, kalau dia berdosa dia segera beristighfar. Bahagia orang seperti ini. Bahagia. Saya, Pak, saya mau cerita tentang diri saya aja ya. Saya, Pak, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Dari makanan habis, saya tidak mampu beli, tapi Allah datangkan melalui orang-orang baik. Masya Allah, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat. Saya tidak bisa membalas, tapi dengan saya berdoa semoga Allah memberikan keberkahan dalam harta mereka. Itu cara Allah Ta'ala membalas kepada mereka. Begitu. Jadi ada rizki yang diusahakan, ada rizki yang datang. Tapi dari kedua rizki ini yang paling banyak yang diusahakan. Yang diusahakan. Doa ada nih. Kok cepat ya? Taib adzan dulu ya.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat dari kita bertawakal, orang yang bertawakal itu ahdul mu'min bil asbabil masyru'ah. Seorang mukmin akan mengambil ikhtiar-ikhtiar yang syar'i. Mengambil ikhtiar-ikhtiar yang syar'i. Karena dia tahu ikhtiar yang syar'i itulah yang bisa membawa dia pada tujuannya. Kalau kata orang-orang filsafat itu yang bisa membawa dia pada telosnya, kan begitu. Mana contohnya? Seperti ada orang yang ingin sembuh dari satu penyakit, maka dia akan mengambil sebab-sebab syar'i. Mana contoh sebab syar'i? Dia berobat ke dokter, dia datang ke dokter. Tentu dengan pengobatan yang terbukti secara medis dan syariat membenarkan. Itu orang bertawakal tuh begitu. Tapi kalau dia sudah menempuh kayak jalur alternatif, saya dulu tuh bingung dengan pengobatan alternatif itu. Saya kira pengobatan alternatif itu pengobatan yang tetap syar'i tapi dengan cara yang lain gitu. Ternyata pengobatan alternatif adalah pengobatan yang ada sifat kesyirikan di dalamnya. Ya, datang ke dukun. Nah, justru orang yang menempuh jalur yang tidak syar'i lalu dia mengatakan dirinya bertawakal itu keliru, karena justru itu sebab dia putus asa dari tawakal kepada Allah. Karena orang kalau sudah bertawakal kepada Allah, dia akan menempuh jalur yang syar'i. Kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit yang berat. Sebenarnya beliau bisa berdoa agar Allah mengangkat penyakitnya, tapi beliau tidak mau berdoa untuk Allah mengangkat penyakitnya sampai 18 tahun. Sebenarnya beliau mau nunggu berdoa itu sampai 70 tahun. Tapi beliau akhirnya tetap memutuskan untuk berdoa 18 tahun karena sebab. Ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab itu dia tidak akan mau berdoa. 18 tahun dia berdoa, dia menderita penyakit, dia bersabar. Sampai istrinya bertanya, kenapa nggak doa saja? Kata Nabi Ayub, aku akan berdoa kalau kalau rasa sakit ini setara dengan nikmat yang sudah kita rasakan. Ya. Tapi bukan berarti Nabi Ayub tidak mengambil sebab-sebab syar'i. Beliau mengambil sebab syar'i. Nabi SAW pun sama. Beliau ketika sakit, beliau mengambil sebab syar'i. Baik syar'i secara agama ataupun secara medis tadi kesehatan. Secara agama dengan ruqyah, dengan pengobatan-pengobatan seperti minum habbatus sauda, ya, kemudian minum madu, atau yang paling top itu, yang paling zen, meminum kencing unta misalkan. Ada yang pernah minum kencing unta? Cobalah minum, bagus itu. Ya, tapi nanti campur sama susunya. Ya. Jadi kalau antum ada kesempatan minum kencing onta, minum sedikit, tapi jangan ditanya rasanya gimana ya, rasa kencing. Enggak ada emang rasa melon gitu ya, enggak. Dan itu hanya satu-satunya hewan yang boleh diminum kencingnya, hanya onta. Selain itu enggak ada. Ya. Tapi kencing yang bagus itu pagi hari itu baru bangun dari tidurnya, dia kan belum makan apa-apa, jadi dia kencing itu yang bagus. Nah, dia mengambil tuh sebab-sebab itu. Ada orang ngomong ngapain minum kencing onta, lah dalilnya jelas kok, Sahih Bukhari. Masa kemudian kita akan mendustakan apa yang Nabi SAW sampaikan dalam Sahih Al-Bukhari, kan begitu ya.
Selain itu, ambil sebab-sebab medis, datang ke dokter, konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ternyata dokter mengarahkan untuk menjaga pola makan, menjaga pola istirahat. Lakukan. Kita usaha saja. Adapun kapan Allah Ta'ala akan menyembuhkan kita, satu poin yang harus ditanamkan, yakinilah bahwasanya dengan penyakit ini Allah sedang menurunkan atau menghapuskan dosa-dosa. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, tidaklah seorang mukmin jadi timpa satu musibah, satu ujian. Ya. Dan Allah Ta'ala tidak mengangkat ujian itu padahal dia sudah berdoa. Ternyata hikmahnya, tatkala dia meninggal dalam kondisi dia sedang diuji dengan ujian tersebut, dia bertemu dengan Allah Ta'ala tidak memiliki dosa sedikit pun. Karena dosa tersebut hilang dengan ujian. Itu luar biasa. Ya. Maka berusahalah untuk mengambil sebab-sebab syar'i, ya, mengambil sebab-sebab syar'i. Nah, ini 4 faidah atau 4 manfaat kita bertawakal kepada Allah. Dari adab yang kelima. Saya tambah satu adab, hanya sebut saja karena dia penjelasannya sama aja dengan poin yang kelima. Adab yang keenam yaitu at-ta'alluq billahi azza wa jalla. Senantiasa kita selalu mengaitkan hati kepada Allah. Bagaimana cara mengaitkan hati kepada Allah? Dengan memperbanyak berzikir. Memperbanyak berzikir. Gimana caranya kita belajar untuk mengaitkan hati kepada Allah Ta'ala? Kan setiap aktivitas itu ada doanya, betul kan? Nah, upayakan selalu mengamalkan doa tersebut. Itu upaya kita untuk mengaitkan hati kepada Allah. Keluar masuk rumah baca doa, keluar masuk toilet baca doa, mau makan baca doa, pakai pakaian baca doa, naik kendaraan baca doa. Itu cara mengaitkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati sudah terkait kepada Allah Ta'ala, hati kita akan damai, tentram, nyaman. Kita tidak akan merasa sendiri. Meskipun kita sedang sendiri, tapi pada hakikatnya kita bersama Allah. Maka di antara penjelasan para ulama, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dia sedang mengundang ma'iyatullah. Apa ma'iyatullah? Kebersamaan Allah bersama dia. Tapi bukan secara zat, tetapi secara ilmu. Secara ilmu, secara penjagaan. Ya. Dan ini sangat penting. Apalagi antum-antum yang selalu bersafar sendiri laki-laki. Belajarlah untuk selalu mengaitkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.